Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Apoteker Sehat Ceria. Kali ini kita coba akan mereview atau membahas terkait RDP di tanggal 8 kemarin, 8 Juni 2026. Karena ada dua poin yang penting yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama, poin mengenai masalah statement Bu Menteri Menpan RB, yaitu di mana ada muncul statement yang beredar bahwasanya honorer yang tidak lolos seleksi akan diangkat menjadi paruh waktu. Begitu untuk statementnya. Itu statement yang beredar. Statement yang beredar adalah honorer yang tidak lolos seleksi tetap diangkat menjadi ASN di 2026 ini. Banyak itu berita-berita yang beredar. Nah, yang kedua, poin paling penting, banyak yang mempertanyakan kenapa honorer atau non-ASN itu tidak dibahas pada RDP kemarin. Mari kita jawab. Kita analisa bersama. Yang pertama, masalah statement Bu Menteri Menpan RB, di mana banyak berita-berita di luar sana yang hoax ataupun salah menerjemahkan atau salah kaprah lah istilahnya. Tapi mereka udah nyebar kemana-mana infonya bahwasanya honorer tak dapat formasi otomatis yang gagal seleksi akan diangkat di 2026. Padahal waktu itu Bu Menteri di tanggal 8 itu menjelaskan atau paparan dari hasil kinerjanya yang tahun lalu, bukan yang untuk akan datang. Nah, itu banyak yang salah tangkap. Nah, lebih fokus untuk menelaah hal tersebut ya teman-teman, karena belum ada regulasi yang turun, belum ada surat edaran, jadi tetap harus lebih teliti dalam melihat informasi. Karena waktu tanggal 8, alhamdulillah saya dan Mas Al dari Ananda itu hadir di acara tersebut. Nah, jadi tahu tentang perjalanannya. Waktu itu juga dipaparkan apa aja yang sudah dilakukan kinerja di periode sebelumnya, sehingga membuahkan P3K paruh waktu di tahun ini, tahun kemarin. Nah, untuk tahun ini kita masih belum tahu. Kemudian kita bahas poin nomor 2, yaitu di mana pada saat itu kita tidak sama sekali dibahas masalah honorer ataupun non-ASN. Pasti pada bertanya-tanya, kenapa? Banyak yang kecewa, termasuk saya, mungkin orang pertama yang kecewa dan merasa putus asa awalnya. Belum lagi ditambah ketika saya ketemu dengan ketua Komisi 2 dan beliau menyampaikan aku no comment. Nah, itu mulai tanya-tanya, kenapa ini. Nah, bahkan orang terdekat kami pun yang hadir pada RDP tersebut, yang ada di Komisi 2, itu juga tidak menyampaikan masalah non-ASN ataupun honorer.
tapi sempat hampir menyinggung sedikit. Teman-teman di luar sana beberapa banyak tuh yang menanyakan kepada saya, kenapa sih kita nggak dibahas, kenapa kita nggak dibahas. Awalnya saya belum tahu kenapa kita nggak dibahas. Nah, setelah saya telaah dan analisa, bahwasanya memang betul ada beberapa faktor kenapa kita belum dibahas pada RDP tanggal 8 tersebut. Satu, faktor yang menyebabkan kita tidak dibahas yaitu waktu. Karena waktunya terbatas untuk RDP. Kalau misalkan kita juga dibahas pada waktu itu, nggak bakal selesai sampai sore, mungkin bisa sampai malam. Nah, kemungkinan waktu para pejabat pemerintah itu juga mempunyai kesibukan masing-masing. Nah, kedua, analisa yang saya tangkap itu, kenapa kita nggak dibahas, yaitu memang terkait anggaran. Sedangkan kemarin yang dibahas anggaran. Seandainya kita dibahas dan kita diangkat, itu pemerintah bingung pakai anggaran mana untuk biayanya, untuk pembiayaan, untuk gaji, dan sebagainya. Sedangkan teman-teman yang di P3K pada waktu aja sedang kesulitan untuk pemerintah membayarkan hak-hak mereka. Nah, makanya kemarin itu lebih mendetail dengan masalah terkait anggaran. Terkait anggaran itu memang hal yang paling prioritas pertama kali. Kenapa? Ketika semua sudah berjalan lancar anggaran, baru kita lebih enak untuk mengoptimalkannya. Karena kalau sekarang pun juga percuma, pemerintah daerah itu belum mempunyai anggaran. Makanya kemarin mau dibahas untuk dimasukkan ke anggaran APBN. Mudah-mudahan menjadi lancar. Apapun yang kita harapkan bisa tercapai. Mungkin sedikit itu yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk teman-teman yang masih non ASN, tetap semangat, jangan menyerah, jangan patah semangat, tetap berdoa, tetap coba untuk usahakan. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.